Shalom semua, nama saya Sandy dari Views Intercon 1. Sebelum kita mulai sharing ini, mari kita berdoa dulu. Tuhan, terima kasih Tuhan atas firman-Mu, Tuhan, atas Alkitab yang sudah Kau berikan, Tuhan. Bapak, kami berdoa, Tuhan, biar apapun yang kami sharing hari ini, Tuhan, itu bisa menjadi pedoman bagi hidup kami, Tuhan. Urapi kami, Tuhan, yang mendengar, urapi kami yang berbicara, Tuhan, biar nama-Mu saja dipermuliakan. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Oke, hari ini kita mau belajar tentang cultivating a heart of thanksgiving atau memiliki hati yang selalu bersyukur. Tujuan dari sharing kali ini adalah untuk membina kita untuk mempunyai hati yang selalu mengucap syukur, terutama di saat kondisi yang tidak baik atau saat hidup kita sedang ditimpa dengan banyak masalah. Kita harus selalu mengucap syukur karena poin pertama, memiliki hati yang selalu bersyukur itu dikehendaki oleh Tuhan. Di 1 Tesalonika 5 ayat 18 dikatakan, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Nah, Rasul Paulus sebagai penulis surat Tesalonika ingin mengingatkan kita untuk selalu mengucap syukur dalam segala keadaan, baik senang maupun susah. Ini bukan berarti kita tidak menghiraukan masalah kita, tetapi kita memiliki cara pandang dan kondisi hati yang berbeda. Saat kita mengucap syukur, kita memiliki cara pandang seperti Yesus. Kalau kita telusuri kehidupan Yesus, Yesus tidak pernah khawatir dalam hidupnya, melainkan dia mengucap syukur di dalam setiap keadaan. Contohnya saat ada masalah banyak orang kelaparan, dengan persediaan yang sangat tidak cukup, Yesus mengambil 5 roti dan 2 ikan dan yang Yesus lakukan adalah Yesus mengucap syukur. Sehingga terjadilah mujizat multiplikasi. Yesus memberi makan 5.000 orang. Cerita ini mengajarkan kita bahwa dengan cara pandang dan kondisi hati yang berbeda, kita bisa mempunyai perspektif yang berbeda terhadap masalah kita. Kita dapat mengibaratkan setiap masalah yang sedang kita hadapi itu sebagai sebuah tanah yang subur untuk Tuhan bisa melakukan mujizatnya. Dan tindakan mengucap syukur itu bisa diibaratkan sebagai menabur benih. Nah, semakin kita mengucap syukur, itu artinya sebenarnya kita sedang menabur benih di tanah yang subur. Semakin kita banyak mengucap syukur, semakin banyak pula kita menabur dan menanam benih. Saat kita mengucap syukur dengan berkata dan mengakui bahwa Tuhan adalah penyembuhku, Jehovah Rafa. Tuhan adalah penyediaku, Jehovah Jireh. Tuhan adalah kemenanganku, Jehovah Nisi. Sebenarnya yang sedang kita lakukan adalah kita sedang menabur benih-benih baik. Dan kita percaya bahwa apa yang kita tabur, kita akan menuainya, yaitu kemenangan, pemulihan, dan penyediaan dari Bapa kita di sorga. Maka dari itu, marilah kita melakukan kehendak Tuhan dengan memiliki hati yang selalu mengucap syukur dalam segala hal. Namun memang tidak bisa dipungkiri bahwa hal ini tidak mudah dilakukan dan memang butuh diperjuangkan. Maka dari itu, poin nomor 2, memiliki hati yang selalu bersyukur harus dengan kesengajaan dari kehidupan sehari-hari dan dengan komunitas yang suportif dan positif. Untuk memiliki hati yang bersyukur, itu dibutuhkan kesengajaan dari diri kita sendiri. Dan itu tidak bisa dilakukan hanya sekali atau 2 kali saja. Kita harus membangun habit atau kebiasaan di kehidupan sehari-hari kita. Untuk apa? Untuk melatih diri kita agar mulut dan pikiran kita mempunyai respon otomatis untuk selalu bersyukur saat diperhadapkan dengan situasi apapun. Maka dari itu mulailah kita berlatih dengan berdoa saat kita bangun tidur setiap hari dan dengan berterima kasih kepada Tuhan atas hal-hal kecil yang mungkin sering kita abaikan seperti bernafas, tidur nyenyak, ada AC, mimpi indah. Dan kenyataannya bahwa kita masih hidup sampai saat ini, yang berarti Tuhan masih belum selesai dengan kehidupan kita. Berikutnya, kita juga harus disiplinkan waktu kita untuk saat teduh dan membaca Alkitab.
untuk mengetahui janji-janji Tuhan. Ini akan sangat berguna saat kita dirudung masalah. Karena daripada kita mengeluh atau bersungut-sungut, kita bisa lawan arus dan menyatakan janji-janji Tuhan yang kita pelajari di Alkitab. Seperti di Filipi 4 ayat 19, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Yeremia 29 ayat 11 berkata, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dan di Yesaya 41 ayat 10 dikatakan, janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Inilah janji-janji Tuhan yang kita harus imani dengan memperkatakannya setiap hari. Dengan demikian, kita akan mempunyai kondisi hati yang selalu bersyukur. Kita bersyukur Tuhan tidak pernah mengingkari kata-katanya dan akan selalu menggenapi janji-janjinya. Dan tidak lupa kita harus mendekatkan diri kita sendiri dengan komunitas saudara seiman agar kita bisa saling menguatkan dan saling support. Jika kita ada di dalam komunitas yang mempunyai atmosfer positif dan sifat bersyukur, kita pun juga akan tertular dengan sifat-sifat tersebut. Dengan itulah, mengucap syukur dalam segala keadaan akan menjadi bagian dari hidup kita, sehingga itu mudah dilakukan dan menjadi habit atau kebiasaan kita sehari-hari. Jadi pada akhirnya, ada dua hal penting yang kita harus ingat melalui sharing kali ini. Yang pertama, memiliki hati yang selalu bersyukur itu dikehendaki oleh Tuhan dan itu menyenangkan hati Tuhan. Dan yang kedua, memiliki hati yang selalu bersyukur harus dengan kesengajaan dari kebiasaan hidup kita sehari-hari dan dengan komunitas yang suportif dan positif. Sekian dan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati dan have a great Tuesday. Bye-bye.